أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يهجنا أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق Allahul Azim. Nah, ayat-ayat ini menceritakan ujian yang dialami Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, yaitu istri Al-Aziz. Meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit, Nabi Yusuf tetap menjaga kehormatan diri dan memilih taat kepada Allah. Nah, pada akhirnya kebenaran terbukti melalui bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Nah, kisah ini itu mengajarkan tentang ketakwaan, pengendalian diri, kejujuran, dan keyakinan bahwa Allah akan menolong hambanya yang menjaga kebenaran. Selanjutnya itu pada bagian ini kita akan membahas asbab nuzul Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 29. Nah teman-teman, berbeda dengan beberapa ayat Al-Quran yang turun karena peristiwa tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat ini tuh tidak memiliki sebab turun yang khusus, yang mana ayat 23 sampai 29 ini merupakan bagian dari rangkaian kisah Nabi Yusuf yang Allah ceritakan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Nah, menurut para ulama tafsir, surah Yusuf ini termasuk dalam surah Makkiyah yang diturunkan sebagai satu kesatuan cerita, yang mana kisah ini berisi berbagai pelajaran tentang keimanan, kesabaran, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, ayat 23 sampai dengan 29 ini tidak turun sebagai jawaban atas satu peristiwa tertentu, tetapi menjadi bagian dari kisah Nabi Yusuf yang penuh hikmah. Mana secara umum surah Yusuf ini diturunkan untuk memberikan penguatan kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dalam berdakwah. Nah, selain itu, kisah ini juga menjadi bukti kebenaran wahyu Allah ketika kaum Quraisy meminta Nabi menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Yang mana khusus pada ayat 23 sampai 29 Allah itu menceritakan ujian besar yang dihadapi Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, yaitu istri Al-Aziz. Nah, dalam situasi yang sangat sulit ini Nabi Yusuf malah tetap menjaga kehormatan dirinya dan memilih taat kepada Allah. Yang mana kisah ini tuh menunjukkan keteguhan iman, kemampuan mengendalikan diri, serta pertolongan Allah kepada hambanya yang bertakwa.
Jadi, dapat kita pahami bahwa tujuan utama diturunkannya kisah ini itu adalah untuk memberikan pelajaran atau ibrah kepada umat manusia. Itu menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ujian dakwah, serta menunjukkan bahwa pada akhirnya kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penafsiran dari Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini. Pada bagian ini kita akan membahas penafsiran Quran Surat Yusuf ayat 23-29. Berdasarkan penjelasan para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, ayat-ayat ini itu menceritakan salah satu ujian terbesar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang mana ketika beliau digoda oleh Zulaikha, yaitu istri Al-Aziz, dalam keadaan yang sangat sulit, semua pintu telah ditutup dan tidak ada seorang pun yang melihat. Namun Nabi Yusuf tetap menolak ajakan tersebut dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Nah, hal ini tuh menunjukkan betapa kuatnya iman dan ketakwaan Nabi Yusuf. Nah, para mufasir menjelaskan bahwa Nabi Yusuf itu tidak hanya menolak dengan ucapan, tetapi juga berusaha menjauh dari perbuatan maksiat dengan berlari menuju pintu. Nah, dari sini kita belajar bahwa menjauhi dosa itu tidak cukup hanya dengan niat, tetapi juga harus disertai tindakan nyata untuk menghindarinya. Nah, kemudian ketika Zulaikha menuduh Nabi Yusuf, Allah menunjukkan kebenaran melalui bukti yang jelas, yaitu robeknya baju Nabi Yusuf di bagian belakang, yang mana bukti tersebut itu membuktikan bahwa Nabi Yusuf sedang berusaha menghindar, sedangkan Zulaikha yang mengejarnya. Nah, peristiwa ini mengajarkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap meskipun terkadang hanya melalui proses yang tidak mudah. Nah, selain itu, para mufasir juga menjelaskan bahwa kisah ini tuh menunjukkan bagaimana Allah selalu menjaga hambanya yang beriman dan bertakwa. Meskipun Nabi Yusuf menghadapi godaan, fitnah, dan tuduhan, Allah tetap menolong dan menjaga kehormatannya. Nah, dari penafsiran ayat 23-29 ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keimanan yang kuat akan membantu seseorang mengendalikan diri dari perbuatan yang salah. Nah, kita juga diajarkan untuk selalu jujur, berpegang pada kebenaran, serta yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang yang menjaga ketakwaan, serta yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang yang menjaga ketakwaannya. Jadi intinya dari penafsiran Quran Surah Yusuf ayat 22. Jadi inti dari penafsiran Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini adalah tentang keteguhan iman, kemampuan mengendalikan diri, pentingnya kejujuran dan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 29. Nah, teman-teman, kisah Nabi Yusuf dalam ayat ini bukan sekedar cerita, tetapi mengandung banyak pelajaran yang sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Yang mana nilai pendidikan yang pertama yaitu adalah ketakwaan kepada Allah. Ketika menghadapi godaan yang sangat besar, Nabi Yusuf tetap memilih menaati Allah dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ketakwaan menjadi benteng utama yang menjaga seseorang dari perbuatan buruk. Lalu nilai yang kedua yaitu adalah pengendalian diri, yang mana Nabi Yusuf mampu mengendalikan hawa nafsunya meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya mengontrol diri, emosi, dan keinginan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, yaitu nilai pendidikan yang ketiga adalah kejujuran dan integritas, yang mana Nabi Yusuf tetap mempertahankan kebenaran meskipun terus harus menghadapi tuduhan dan fitnah. Sikap ini mengajarkan bahwa seorang muslim itu harus berani berkata dan bertindak jujur dalam keadaan apapun. Selanjutnya, ayat ini juga mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati, yang mana Nabi Yusuf tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan tetap sabar dan berpegang teguh pada prinsip yang benar. Sikap ini seperti
sangat penting dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Nah, nilai berikutnya adalah tanggung jawab moral, yang mana Nabi Yusuf memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, sehingga beliau memilih jalan yang benar meskipun lebih sulit. Nah, ini mengajarkan kita juga untuk melakukan selalu mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan yang kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu adalah keyakinan kepada pertolongan Allah. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu menjaga dan menolong hambanya yang beriman serta berusaha mempertahankan kebenaran. Oleh karena itu, kita harus selalu percaya kepada Allah dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini mengandung banyak nilai pendidikan seperti ketakwaan, pengendalian diri, kejujuran, kesabaran, tanggung jawab moral, dan keyakinan kepada pertolongan Allah. Nilai-nilai inilah yang dapat membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tafsir Tarbawi Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.